Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa bahwa hari ini merupakan hari Minggu yang pertama di bulan ini. Dan merupakan rangkaian masuk di semester yang kedua di tahun 2024. Kita tidak terasa bahwa setengah tahun 2024 sudah kita lewati. Kita maknai apa? Sepanjang setengah tahun yang sudah kita jalani. Dan sore ini kita akan mulai mendengar bahwa Tuhan mau menjadikan gerejanya, saudara dan saya menjadi penuai. Katakan bersama-sama, aku sang penuai. Katakan sekali lagi, harvester. Iya, aku sang penuai. Satu hari, seorang nabi yang disebut nabi besar karena sudah cukup lama dia hidup. Dan dalam awal pelayanannya menjadi seorang nabi. Mendengar dari Tuhan dan menyampaikan juga doa-doa kepada Tuhan dari umat. Mendengar Tuhan bertanya kepadanya. Dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Nabi Yesaya. Apa yang kemudian ditanyakan kepada Tuhan secara pribadi kepada Nabi Yesaya. Dituliskan seperti ini. Lalu aku mendengar secara personal, secara pribadi. Nabi Yesaya mendengar suara Tuhan yang berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Pertanyaan ini juga sore ini akan menjadi pertanyaan untuk setiap pribadi kita. Tuhan bertanya dalam firman-Nya untuk kita sore hari ini. Siapakah yang bersedia kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dan Yesaya menjawab di Yesaya 6 ayat yang ke-8. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15, bagian-bagian pasal-pasal terakhir dari Injil Markus, Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya dan sore ini kepada kita semua, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak Ibu tidak asing mendengar mengenai amanat agung. Ya, pesan Tuhan yang terakhir sebelum ia menyelesaikan, menuntaskan semua yang menjadi pekerjaan Bapa di muka bumi ini. Amanat agung merupakan akhir daripada Injil. Injil yang menyelamatkan, Yesus penggenapan Injil yang menyelamatkan. Namun amanat agung bagi kita pengikut Yesus merupakan permulaan dari perwujudan iman kita. Apa itu amanat agung? Apa itu isinya amanat agung? Matius 28 ayat 18 sampai yang ke-20. Ini yang Tuhan ngomong tentang amanat agung. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku.
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari baik yang mengikuti onsite, mendiskusikan ini di tengah kelompok My Team, ataupun juga yang mengikuti secara online, apa itu amanat agung? Kenapa Tuhan mau jadikan kami sesuai tema yang diberikan? Aku sang penuai, harvester. Bapak Ibu, amanat agung yang sebentar kita akan pelajari menjadi akhir dari tugas Yesus Kristus dalam karya keselamatan Bapa di muka bumi ini. Namun bagi kita semuanya pengikut Yesus, ini adalah permulaan. Bagaimana bisa dibilang permulaan? Sebelum saya masuk lebih lanjut ke bagian ini, hari Rabu yang lalu saya ada memposting apa yang Bapak Gembala dapat, ya. Lalu kami mendiskusikan bersama-sama dalam perjalanan. Dan kemudian saya minta kepada Bapak Gembala, Papi tolong kirim ke saya, ya, hari Selasa sebelumnya. Lalu kemudian setelah kami mendiskusikan, saya berdoa karena jujur agak syok waktu mendengar semua hal ini. Yang sebentar saya akan sedikit menginformasikan. Karena bisa jadi Bapak Ibu ada yang belum masuk di grup WA jemaat, ya, di komunitas kita, ya, sehingga nggak ngerti apa yang diposting, ya. Dan sebentar saya akan sampaikan apa yang didapat. Bapak Gembala mendapatkan kiriman sebuah artikel dari orang yang bisa dipercaya. Judulnya adalah Akan Kemana Dunia? Akan kemana dunia? Di artikel itu yang saya sudah kirim, berapa banyak yang ngikuti? Coba untuk membaca di grup WA di tengah jemaat. Oke, beberapa ya? Wow, luar biasa. Ya, saya pribadi syok benar. Kenapa Bapak Ibu? Dari artikel itu ada 34 negara sekarang dari Amerika Serikat sampai negara-negara yang sedikit saya menginformasikan. Ada Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brasil, Kanada, Chili, Kolombia, Costa Rica, Kuba, Denmark, Ekuador, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Irlandia, Luxembourg, Malta, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Spanyol, Portugal, Slovenia, Afrika Selatan, Swedia, Swiss, negara Asia, Taiwan, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Uruguay. Apa yang mereka deklarasikan pada awal Juli tahun ini? 34 negara mendeklarasikan bahwa hubungan sesama jenis, laki-laki dan perempuan dengan perempuan, itu halal. 34 negara yang menyuarakan dan berkata boleh menikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Yang bikin syok lebih lanjut, Jerman juga menyampaikan seperti ini. Boleh
nikah bapak kalau jatuh cinta sama putri kandungnya, boleh nikah. Ibu, kalau anak laki-lakinya tertarik dengan mamahnya dan mamah juga jatuh cinta kepada anak laki-lakinya, Jerman mulai mendeklarasikan silahkan kalau mau nikah. Pernikahan incest, kakak dengan adik silahkan. Miami menyatakan, salah satu dari bagian negara Amerika Serikat, memberikan, gubernurnya sampaikan seperti ini. Lapangan, tempat-tempat fasilitas umum, termasuk tempat-tempat ibadah, entah itu gereja, entah itu apapun yang namanya tempat ibadah, kalau di antara laki-laki dan perempuan, maaf, sudah tidak tahan nafsunya, nggak harus nunggu di hotel, nggak harus nunggu di rumah, boleh masuk fasilitas umum, boleh di tempat yang terbuka, melakukan hubungan walaupun tidak ada ikatan pernikahan. Satu lagi yang bikin tambah syok lagi. Kanada. Beberapa minggu yang lalu saya sedikit menyinggung karena bendera pelangi sekarang di mana-mana di Kanada. Mereka sangat mendukung homo dan lesbi. Tapi yang lebih membuat syok lagi, silakan manusia mau menikah dengan binatang, mau nikah dengan anjing, mau nikah dengan kucing, mau nikah dengan ular, dengan binatang apapun, Kanada memberikan hukum, diizinkan, diperbolehkan. Bapak Ibu, waktu saya mendengar ini bersama dengan Bapak Gembala, Pak Pijo, jujur syok banget. Ya, kami mendiskusikan ini, lalu kemudian iki opo-opoan. Donyone iki lho. Lalu dalam diskusi saya dengan Bapak Gembala, saya ngomong iki koyok peristiwa Sodom dan Gomora. Dan Yesus sudah berkata, menjelang kedatanganku kali kedua, apa yang terjadi dengan peristiwa Sodom dan Gomora itu juga akan bangkit kembali. Makanya ketika saya membaca apa yang dideklarasikan oleh 34 negara awal Juli ini, buat saya mengingatkan, mau kemana dunia ini? Mau kemana? Dan kita tahu persis, saya buka kitab Wahyu, saya pelajari Injil, saya pelajari apa yang Alkitab katakan. Dan pada akhirnya kita mengerti, seperti Sodom dan Gomora ditunggang balikkan oleh Tuhan. Jadi laut mati, garam, karena dihancur lulukan dengan belerang dan api. Alkitab memberitahu kepada kita, bumi ini nanti tidak rusak dengan air, bukan rusak dengan banjir. Tapi Alkitab memberitahu kepada kita, akhir dari semuanya, bumi akan dihanguskan dengan api dan belerang. Pemusnahan segala sesuatunya. Dan saya merenung untuk hal ini.
Bagaimana gereja? Bagaimana saya dan Bapak, Ibu, Saudara? Sebagai orang tua saya yakin. Orang tua yang bijak. Tidak pengen anak cucu keturunan kita tergisap dari apa yang sedang terjadi di dunia ini. Katakan amin para orang tua. IT, handphone ini, anak-anak kita, cucu kita bisa ngakses apapun juga. Apa yang tidak sebenarnya belum konsumsi mereka. Tapi yang terjadi dibuka. Dan saudara tahu, kira-kira siapa yang menjadi dalang semuanya ini? Kalau kembali kepada Alkitab kita ngerti persis. Iblis gak mau dia dihukumkan sendirian. Iblis gak mau dia dikungkung bersama dengan setan dan semua pengikutnya. Makanya yang ia kerjakan sekarang bekerja lebih keras daripada sebelumnya. Supaya apa? Ia bisa menuai banyak orang di dunia ini. Bisa pakai aturan pemerintah, bisa pakai hukum hak asasi manusia, bisa pakai kecanggihan teknologi, bisa pakai apapun yang dia bisa gunakan. Supaya apa Bapak Ibu? Dia enggak sendirian dihukumkan. Dia enggak sendirian. Makanya dia menarik banyak orang. Dia sedang bekerja. Dia ingin menuai ilalang-ilalang yang ada bersamaan dengan kita, gandum yang sedang tumbuh. Makanya berbicara mengenai amanat agung yang dengan jelas Yesus katakan, segala kuasa diberikan kepadaku. Aku akan menyertai kamu yang memberitakan Injil. Pergi, lakukan ini, tuai, jadilah penuai. Ada dua hal yang Tuhan mau ingatkan kepada kita sore ini. Amanat agung yang pertama adalah panggilan personal. Katakan bersama dengan saya, personal. Perintah yang pribadi. Amanat agung, Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Dan sore ini kepada setiap kita. Tapi dia mau berbicara secara pribadi kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Lewat kebenaran firman Tuhan ini. Yesus mau berbicara kepada Pak Lili. Yesus mau berbicara kepada Pak Robi. Yesus mau berbicara kepada Pak Denny. Yesus mau berbicara kepada setiap pribadi kita. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Tapi amanat agung, Yesus berbicara sore ini kepada kita. Hei, aku mengutus kamu pergi. Beritakan kabar baik itu. Ceritakan. Lakukan apa yang aku suruh kamu kerjakan. Secara pribadi bagi setiap kita yang mendengar dan mengerti firman. Amanat agung
tidak ditujukan kepada hanya orang-orang tertentu. Amanat agung itu personal. Tuhan sedang ngomong kepada setiap pribadi kita. Dan ia mau berkata buat kita semuanya sore ini. Aku mau menjadikan kamu penuai. Aku mau jadikan kamu pemberita kabar baik. Katakan amin lebih dahulu. Ini perlu digarisbawahi. Karena kadang dalam ketidakmengertian kita berpikir amanat agung itu hanya untuk pendeta-pendeta. Amanat agung itu hanya untuk orang-orang tertentu. Saya jemaat tidak perlu lakukan amanat agung. Makanya dalam ketidakmengertian kita jadi apatis. Kita jadi cuek. Kita jadi acuh tak acuh. Gak peduli. Kenapa? Selama ini mungkin dikungkung dengan pengertian yang salah. Dan sore ini kita dengar Tuhan berkata untuk kita semuanya. Karena itu pergilah, go. Keluarlah dari tempatmu, dari zona nyamanmu. Pergilah. Dan ia berkata untuk kita, jadikan semua bangsa muridku. Dengan cara apa? Melakukan amanat agung. Berita yang kita bawa adalah kabar baik. Minggu lalu kita sudah dengar itu, bahkan di pertemuan volunteer kita sudah dengar. Hei, kita tidak sedang membawa agama, tapi kita sedang membawa kabar baik tentang kasih Allah kepada semua orang di dunia ini. Kepada semua orang yang membutuhkan. Makanya bisa jadi mengunjungi tetangga, mengunjungi teman, mengunjungi kerabat. Sebuah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita dalam ketidakmengertian kita. Ternyata ada tetangga kita, ada teman kita, ada kerabat kita yang membutuhkan firman kabar baik untuk mereka. Saya baru saja kehilangan keponakan. Saya tidak infokan kepada jemaat. Pagi beberapa hari yang lalu, saya terima telepon dari salah satu keponakan saya. Lalu bilang, Ii, Koko meninggal. Keponakan saya yang tinggal di Singkawang, Kalimantan Barat. Sudah punya anak 2. Lalu saya kaget, kenapa? Sakit atau apa? Enggak, kecelakaan tunggal. Tadi siang saya kontak dengan istrinya untuk tahu apa yang terjadi. Enggak ada yang tahu. Dan rupanya istrinya tadi siang menginformasikan. Di tempat kejadian kecelakaan tunggal itu, dia naik motor. Dia korban ke-6 yang meninggal di tempat karena kecelakaan juga. Makanya istrinya menginformasikan kepada saya, Tante, selesai pemakaman Koko, beberapa hamba Tuhan di daerah mereka tinggal, sengaja mendatangi tempat itu, berdoa buat tempat itu, mentahirkan tempat itu. Karena Koko ini orang ke-6 yang meninggal di tempat karena kecelakaan. Saya tahu saya kehilangan keponakan. Sudah cukup lama saya tidak ketemu.
Tapi saya senang di tengah kesedihan imannya kepada Tuhan luar biasa. Bahkan yang luar biasa, saya dikirim foto-foto, lalu kemudian dari keponakan saya, dari cucu saya, dari anaknya dia, kirim, mak, ini mak, papa. Sempat satu malam sebelum besok dimakamkan, lalu divideokan. Ini loh yang nunggoni papa. Ini yang nunggoni papa. Saya lihat ada banyak orang dalam kesederhanaan mereka tidur di lantai, beralaskan tikar. Ada yang di bagian sini dalam videonya, ada yang di bagian sana, ada yang di bagian sana. Saya bilang, siapa mereka? Lalu anaknya sampaikan, mak, papa dikenal sebagai orang baik. Di perbatasan Entikong dengan Malaysia, papa dikenal orang Kristen yang baik. Di tengah teman-teman di Singkawang, Pontianak, di lingkungan mereka, papa dikenal anak Tuhan yang baik. Dan saudara tahu apa yang jadi sampai kepada pemakamnya. Tadi saya dikirimi video lagi. Ini loh pemakamannya Koko. Yang ngantarkan banyak sekali. Tapi ada satu hal. Kekristenan yang berdampak dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Saudara tak kasih tahu ya, kita ini benar-benar orang Kristen yang sungguh-sungguh baik atau enggak. Nanti kelihatan waktu kita mati. Sing layat kita itu seberapa banyak. Nek kita enggak pernah bergaul, kita eksklusif. Kekristenan kita hanya nama saja. Dan kita tidak pernah lewat hidup kita menjadi berita baik yang bisa dinikmati. Bahasa saya, pohon yang buahnya lebat dan buahnya nikmat untuk dinikmati. Kalau hidup saya dan saudara seperti itu, percaya satu. Waktu kita meninggal akan ada banyak orang yang melayat kita. Dengar saja. Enggak terlalu kenal. Pasti akan datang di tengah kita. Makanya melakukan amanat agung. Bukan pekerjaan yang berat. Bukan pekerjaan yang sulit. Kita enggak pernah tahu tetangga di sebelah kita. Apa yang terjadi dengan mereka. Kita enggak pernah tahu apa yang terjadi dengan teman di kantor kita. Yang biasanya tampilnya selalu karena orang intim. Kelihatannya baik-baik saja, ceria saja. Kita enggak pernah tahu apa yang jadi persoalan. Dari orang-orang yang kita selalu melihatnya kok kelihatannya baik-baik saja. Sampai kita datang menyentuh mereka. Dan kita duduk mendengarkan mereka. Baru kita ngerti. Oh, ternyata tetanggaku mau bunuh diri. Hopeless. Sudah putus asa. Dan kedatanganku walaupun hanya duduk mendengarkan. Dan memberikan semangat buat dia. Mengubahkan dari keputusan mau bunuh diri. Menjadi keputusan orang yang punya pengharapan yang baru kepada Tuhan. Karena apa? Berita baik yang kita sampaikan kepadanya. Menyentuh mereka. Oke? Nyatakan kasih kita kepada mereka. Dengan cara apapun
yang bisa kita kerjakan. Intinya Bapak Ibu Saudara, amanat agung bukan pekerjaan yang berat. Katakan bersama dengan saya, amanat agung bukan pekerjaan berat. Siapapun kami bisa melakukannya. Katakan amin. Katakan amin. Waktu apa? Saya dan saudara menyediakan waktu. Mendengarkan. Menyentuh orang-orang tersebut. Simple. Dan Yesus memanggil kita untuk melakukan kewajiban ini. Karena secara personal Yesus berkata, aku jadikan kamu penuai. Aku jadikan kamu penuai. Siapa yang mau pergi untuk aku? Siapa yang mau kuutus? Karena Yesus juga tahu. Iblis juga sedang mengadakan penuaian. Bahasa saya yang saya dapat beberapa hari yang lalu. Iki rebutan loh. Si iblis lagi coba menuai dunia ini. Dan mencari banyak yang bisa dimangsanya. Begitu juga Tuhan berkata, amanat aku berikan kepadamu untuk kamu kerjakan. Berlomba, bersaing. Yang satu membawa kepada neraka. Dan kita mengerjakan amanat agung, membawa banyak orang kepada surga. Amin. Yang kedua, amanat agung juga menjadi bagian perintah yang spesifik. Perintah yang khusus. Minggu lalu kita kedatangan tamu, Pendeta Hans, ikut ibadah setelah retreat sinode. Bapak Pendeta Hans, gembala sidang dari gereja JKI Rehobot Palembang. Yang menjadi dulu gereja cabang, gereja pengembangan dari JKI Ebenezer. Sekarang JKI Keluarga Kerajaan. Ibu Lili Hayasi beberapa minggu yang lalu menginformasikan kepada saya. Dan ini ada salah satu putrinya Pak Samuel Uy yang mulai beribadah di tengah kita. Ujing-jing boleh lihat ke belakang. Ya, persis di belakang Anda. Ya. Ibu Lili sampaikan seperti ini. Gereja pengembangan JKI Ebenezer, JKI Keluarga Kerajaan di Makati City, Filipina. Kita mengutus misionaris Bapak Samuel Uy dengan istri dan putrinya yang pertama. Makanya tadi saya dekati, kamu anak yang nomor 1 atau nomor 2? Saya nomor 2. Oke. Karena saya tahu awal-awal perintisan di sana. Saya tidur bersama-sama dengan keluarga Pak Samuel Uy. Di tempat mereka pelayanan. Waktu bolak-balik ke Makati City. Dan Ibu Lili beritahukan seperti ini. Mereka mau ulang tahun. Gak terasa juga loh. Lebih daripada 20 tahun. Ya.
mau ulang tahun. Mereka mau undang papi dan mami untuk memberikan semangat kembali. Karena bagaimanapun ada benih, bagaimana gereja Tuhan di Makati City. Walaupun sekarang sudah berdiri, sudah mandiri. Rehobot, tanpa Kalimantan Tengah, Ibu Pendeta Prati, Bapak Pendeta Tindan, GKI Sungai Kehidupan di sana sudah mandiri. Tapi sejarah tidak bisa dilupakan. Tuhan memakai kita untuk secara spesifik mendapat perintah khusus untuk membangun gereja-gereja Tuhan yang lainnya. Katakan haleluya. Amin. Ada 5 gereja cabang yang sudah mandiri. Tapi jujur, ada tangisan di hati saya. Dan terakhir menjelang Bapak Gembala ulang tahun yang ke-60. Saya belum pernah cerita dengan beliau. Karena secara pribadi Tuhan ngomong nih, JKI keluarga kerajaan, core strength yang Tuhan beri buat kita. Untuk melakukan perintah khusus yang spesifik. Menjadi gereja misi. Yang membawa banyak berita kabar baik itu. Untuk segala bangsa. Pertanyaannya adalah, kalian kemana? Kamu di mana? Jujur, waktu secara pribadi Tuhan tanya kepada saya seperti itu. Dan mengulang balik. Berapa banyak belasan tahun ini. Dari gereja yang aku menaruh benih, core strength, kuat, misi. Berapa banyak muncul pendeta-pendeta belasan tahun ini. Saya diam. Saya nggak bisa jawab. Kalau Bapak Ibu tahu pergumulan Ibu Gembalamu. Saya hanya diam. Dan saya tahu. Saya nggak bisa jawab apapun. Yang ada di hati saya cuma begini. Tuhan, Engkau tahu. Jauh lebih tahu. Sampai kedalaman hatiku. Dan Tuhan diam untuk itu. Tapi jujur, yang ada pada saat itu adalah penyesalan. Menjelang hari ulang tahun 60 Bapak Gembala. Yang beliau ingatkan, tahun ini 30 tahun gereja kita. Kemana kalian? Kemana? Apa yang kamu kerjakan? Saudara, saya pikir jemaat yang ada sekarang ini sama seperti sekian puluh tahun lalu. Sebelum kita pernah mencapai 700, bahkan lebih, hampir 1000. Kita juga sama seperti hari ini. Tapi saya dan juga bendahara gereja waktu itu sangat dibuat terkagum-kagum akan Tuhan. Bagaimana bisa gereja kita tetap sama, jemaatnya belum penuh, tapi bisa support misi. Bisa buka gereja-gereja. Tiap bulan kirim dolar. Tiap bulan
Support, Semarang, Kalimantan, Palembang, Purbalingga, dan banyak hal. Lalu Tuhan hanya ngomong gini, aku pernah melakukan itu bagi kalian. Pernah kekurangan? Enggak Tuhan. Enggak Tuhan. Kami sering melihat keajaiban Tuhan. Di antara kita, jemaat Tuhan. Bahkan Tuhan memakai siapapun. Waktu hati kita bergerak di ladang misi. Tuhan dengan caranya yang ajaib menyediakan semua yang kita butuhkan. Itu sudah terjadi. Makanya Tuhan tanya, di mana kalian? Kemana kalian selama ini? Tadi pagi ada Pak Joim hadir. Dan itu misi pertama kita. Termasuk mamahnya dia. Waktu itu belum married. Ibu Dewi masih anak muda juga. Pak Joko Immanuel Joim masih anak muda. Mas Kristianto yang sekarang di Purwokerto. Kami masuk misi. Pak Henry ini waktu itu dini hari ngantarkan kami ke pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Karena tim misi bertuju dari gereja ini berangkat ke Kalimantan. Ke pedalaman. Dan banyak nikmati mujizat demi mujizat. Tadi pagi saya sampaikan dan sore ini saya kutip lagi Pak Joim. Saya ini bisa ndak yo dengan semua keterbatasannya dia. Saya hanya ingat waktu itu kami doa puasa. Lalu bersama-sama 7 orang ini. Kalau Tuhan memilih kamu. Pasti Tuhan beri kemampuan buat kamu. Untuk menjadi bagian melengkapi pekerjaan Tuhan ini. Dan satu kali saya ingat. Di sebuah pedalaman Kalimantan. Yang Emily cerita kepada saya, Mama. Waktu dia tunjukkan videonya. Ini loh aku lagi kerjakan ini di Kalimantan. Kok itu seperti Kalimantan sekian belas tahun yang lalu. Betul mah ini masih seperti ini. Banyak jalan yang masih kalau hujan licin karena lumpur. Makanya sebenarnya kunjungan Emily kerja yang terakhir. Dia tidak mau saya jemput dengan papi. Baru dia cerita sesudah dia baik. Karena sempat jatuh. Dan membuat wajahnya dan beberapa bagian tubuhnya luka. Tapi dia bilang sampaikan kepada saya, ini mah. Dan Pak Joim saya ingat. Saya harus berkhotbah di tengah masyarakat Dayak yang animisme, dinamisme. Dengan dukun-dukun yang bersiap-siap dengan mantranya. Tapi Roh Kudus, Dia yang janji amanat agung, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Segala kuasa ada padamu untuk melakukan perkara hebat bersama Tuhan. Dan si Pak Joim, saya ingat waktu orang altar call maju, dia tumpang tangan. Habis gitu, dia tidak tahu apa yang jadi, dia hanya kaget. Kami tahunya waktu evaluasi sesudah ibadah. Tadi itu kok bisa ya
Padahal saya cuma tumpang tangan. Orang dilepaskan dari roh jahat. Orang dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dan itu yang membuat Pak Joim yakin bahwa kuasa akan menyertai amanat aku. Anda mau mengalami kuasa? Anda mau mengalami mujizat? Anda mau lihat hal-hal besar yang Tuhan berikan? Amanat agung akan membuat kuasa surga akan dinyatakan menyertai kita. Kalau kita tidak kerjakan misi amanat agung, makanya kita nggak lihat mujizat. Kita nggak lihat keajaiban. Kita nggak lihat hal-hal yang besar. Karena apa yang dikatakan di amanat agung, segala kuasa akan menyertai semua yang memberitakan kabar baik. Saya mendorong semua kita. Karena tadi saya juga dalam beberapa hari ini berdoa dan tadi pagi saya sudah sampaikan. Pemimpin-pemimpin My Team gak hanya sekedar jadi pemimpin My Team. Tapi pemimpin My Team yang diurapi oleh Tuhan. Waktu Anda tumpang tangan, banyak orang juga akan mengalami kelepasan, kemenangan yang Tuhan berikan. Kenapa? Amanat agung. Saudara, saya tutup dengan ini. Perjalanan untuk mengerjakan amanat agung. Tuhan nyatakan hari ini di tengah kita. Mulai. Go. Pergi. Lakukan. Kalau kamu dan saya mau lihat hal-hal yang besar yang dinyatakan kerajaan Allah bagi kamu. Makanya berbicara mengenai amanat agung, tempat dan orang-orang yang perlu mendengar Injil, kabar baik ada di mana-mana. Mau kelompok usia apapun, di kampus, di sekolah, di tengah jalan. Mungkin itu di rumah kita, asisten rumah tangga kita, orang yang bekerja bersama kita. Bisa jadi itu orang dari bukan seiman. Yang Tuhan mau pakai kita semuanya untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Bisa jadi itu keluargamu, adikmu. Bisa jadi itu kakakmu. Bisa jadi itu orang tuamu. Bisa jadi itu adalah pasangan hidupmu. Karena tempat dan orang-orang yang perlu mendengar Injil pada masa penuaian ini ada tersedia di mana-mana. Yang Tuhan hanya mau tanyakan apa yang diungkapkan dalam kitab Yesaya tadi. Siapakah yang akan kuutus? Siapakah dari setiap kita yang mendengar kebenaran firman ini dan mengerti bahwa amanat agung itu personal. Malam ini Tuhan bisa berbicara secara pribadi kepada kita. Maka seperti Yesaya ungkapkan, ini aku Tuhan. Utuslah aku. Aku enggak ngerti, tapi aku bersedia Tuhan. Dimulai dari ketersediaan. Dimulai dari bersedia. Dan mari kita akan melihat Tuhan bekerja dengan cara ajaib memakai kita semuanya. Katakan amin. Mari berdiri bersama-sama.